Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah, kita akan sambung pembahasan kita. Dan ini pembahasan terakhir tentang judul keutamaan ditakdirkan menjadi fakir dan miskin. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa di antara kemuliaan menjadi orang fakir dan miskin, yaitu Allah telah menentukan bahwa mereka adalah penghuni surga yang terbanyak. Jadi surga itu dipenuhi oleh fakir dan miskin. Dan tentu yang dimaksud adalah fakir miskin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib orang-orang kaya? Dan bagaimana kalau seandainya ada miskin yang taat dan ada orang kaya yang taat? Mana lebih dahulu yang memasuki surga? Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Jadi ini pembahasan terakhir dalam fadilah masalah ini. Fadilah yang ke-8, yaitu orang-orang fakir dan miskin itu mendahului orang kaya untuk menikmati keindahan surga. Jadi yang kemarin dibahas, orang fakir miskin itu adalah penghuni surga yang paling ramai. Maka kali ini kita mendapatkan satu kabar gembira melalui keterangan dari Allah dan Nabi bahwa fakir miskin bukan hanya paling banyak di surga, tetapi mereka menikmati surga lebih dahulu dibandingkan dengan orang-orang kaya. Jadi orang kaya mengantri, orang miskin sudah lebih dahulu berada di dalam surga. Dan sekaligus keterangan ini nanti juga menjadi sebuah kesimpulan bahwa masuk surga itu tidak dimasukkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menyebutkan masalah ini. Hadis yang pertama yaitu hadis yang menyatakan tentang orang-orang fakir dan miskin diizinkan melewati titian sirat lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya. Hadis dari Sauban, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang salah seorang pendeta Yahudi atau pendeta Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pendeta Yahudi itu bertanya beberapa perkara, dan di antara yang ditanya adalah faman awla an-nas ijazah
qal fuqara'ul muhajirin. Jadi pendeta Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, siapa yang pertama sekali akan melewati jembatan yang dibentangkan Allah di antara neraka sampai ke pintu surga? Dan tentu dia bertanya, karena ini seorang rahib, seorang pendeta, ruhban, dia bertanya dengan ilmu yang dia dapatkan di dalam Taurat. Dan dulu tentu Taurat yang mereka dapatkan masih Taurat yang asli, sehingga juga akan membicarakan tentang perkara yang sama, ya. Dan kemudian baru disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi beliau ini bertanya kepada Nabi, nanti kalau dibentangkan titian sirat, siapa yang pertama sekali diizinkan Allah untuk melewatinya? Maka Rasulullah menjawab, fuqara al-muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Dan tentu selanjutnya sudah bisa ditebak, yaitu orang-orang fakir selain golongan muhajirin. Nah, jadi diutamakan dulu orang-orang fakir golongan muhajirin, karena orang-orang fakir yang muhajirin ini mereka sebenarnya kaya, tapi demi membela agamanya mereka hijrah bersama Nabi, menyelamatkan Islam dari kekejaman penduduk di tanah Makkah. Mereka pergi tanpa membawa apapun kecuali yang mungkin dibawa, dan langsung berubah statusnya jadi orang miskin. Maka kemudian mereka diizinkan oleh Nabi untuk membuat kemah-kemah dan tinggal di kemah di pelataran-pelataran Masjid Nabawi. Bayangkan bertahun-tahun tinggal di Madinah, tapi tinggalnya di dalam kemah. Jadi betul-betul meninggalkan tanah air demi agama. Maka mereka dimuliakan dengan melewati titian sirat lebih dahulu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, di antara kenikmatan yang didapatkan oleh fakir dan miskin, yaitu mereka juga yang pertama sekali diizinkan untuk menikmati telaga Kausar, telaga yang dikapling oleh Allah khusus milik Nabi SAW. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang telaganya. Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, haudi min adani ila aman. Telagaku itu lebarnya atau luasnya itu seluas antara Adan sampai ke Oman. Jadi mulai dari Yaman sampai ke Oman, itu luasnya telaga Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Air di telagaku itu lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa akwabuhu adadu nujumis sama. Nanti cangkir-cangkir atau gelas-gelas yang disediakan Allah di telaga Nabi itu melebihi jumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abada. Barang siapa yang meminum air dari telagaku sekali minum, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lama. Wa awwalun nas wurudan alaihi, dan orang yang pertama sekali yang mengunjungi telagaku itu, kata Rasulullah, adalah fuqara'ul muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Lalu asy-sya'su al-mutafarriqu asy-sya'r, yaitu diikuti oleh orang-orang yang rambutnya acak-acakan, ya. Ad-danas siyaban
bajunya dekil, kumal. Alladzina la yankihuna al-mutana'imah, dan mereka karena kemiskinannya tidak bisa menikahi wanita-wanita. Jadi mereka maksudnya tak bisa menikahi wanita-wanita yang hidup dengan kemewahan. Jadi otomatis yang dimaksud adalah ya yang mau dengan mereka tentu hanya wanita-wanita yang sama-sama miskin. Jadi berharap putri raja itu bagaikan mimpi di siang bolong bagi orang-orang ini, kata Nabi. Wala tufattahu lahum abwabus sadad, dan ketika mereka mengetuk pintu-pintu rumah orang kadang-kadang tak mau membukanya. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah yang pertama sekali mengunjungi Telaga Al-Kautsar diizinkan adalah orang-orang yang hidupnya di dunia ditimpa kefakiran dan kemiskinan, dan di antara mereka golongan pertamanya adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Jadi begitu banyak janji Allah kepada orang-orang muhajirin ini. Namun walaupun begitu, dalam banyak ayat Allah menyebutkan muhajirin akan masuk surga, begitu juga dengan penolong muhajirin, yaitu kaum Ansar. Jadi Allah hargai, Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang Ansar yang juga menolong muhajirin. Bayangkan Bapak Ibu, Ansar itu tak berjuang bersama Nabi di Makkah. Yang berjuang bersama Nabi di Makkah itu muhajirin selama 13 tahun, menahan semua kekejaman, penderitaan, dibunuh, disiksa ketika mereka masih minoritas. Datang ke Madinah, orang-orang Ansar menolong mereka, menyediakan tempat, mencarikan mereka pekerjaan, lalu menawarkan wanita-wanita untuk dinikahi. Jadi kebaikan kaum Ansar itu juga menyebabkan mereka masuk surga bersama muhajirin. Dan tentu ada kelebihan-kelebihan muhajirin dibandingkan Ansar. Makanya 4 khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu ketika dari awal pemilihan siapa yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi, hampir-hampir orang Ansar memilih diri mereka. Jadi kalau kita baca riwayat sejarah itu, setelah wafat Nabi, orang Ansar berkumpul karena itu berada di Madinah dan mereka menganggap bahwa tanah Madinah mereka lah yang mendudukinya. Mereka berkumpul untuk memilih calon pemimpin, mengusulkan calon pemimpin di kalangan orang Ansar. Begitu diketahui oleh Abu Bakar, Umar segera didatangi, dan Abu Bakar kemudian mengatakan kelebihan-kelebihan orang-orang muhajirin, terutama dari kaum Quraisy yang lebih dahulu memeluk Islam. Setelah ditenangkan oleh Abu Bakar, barulah orang-orang Ansar mengetahui kedudukan mereka, bahwa mereka tetap tidak sebanding dengan perjuangan muhajirin. Oleh karena itulah semenjak itu khalifah tidak pernah dari kalangan Ansar, semua dari kalangan muhajirin. Jadi kalau bahasa kita apa, mandum yang je ke kecil urung tamam. Jadi muhajirin itu kan orang masuk tu, yang asal siapa Pak? Ansar. Semua yang jadi pemimpin waktu itu orang masuk. Ya itu mungkin sampai sekarang kalau mau maju kampung, ya pak kecilnya dari orang masuk. Begitu kira-kira. Sayangnya hari ini orang Ansar sudah beri contoh kebaikan mereka, dihargai surga. Anehnya di kita ada orang-orang yang masuk ke kampung kita, ya, walaupun sudah tinggal 60 tahun, 70 tahun, sudah beranak cucu, bahkan sudah kahwin berapa kali, tetap dianggap orang masuk. Jadi keluarlah kalimat-kalimat asolu, itu orang dalam, itu keluar kalimat buaya masuk, buaya kerung,
bagaimana itu disebut Pak? Buaya masuk dedeng-deng, buaya kerung dedeng-deng, buaya damang menempah rezeki. Ya, jadi buaya, pokoknya cerita tentang buaya. Ya. Jadi buaya yang di dalam itu tidak ada kerja. Sekarang buaya masuk banyak kerjanya. Itu istilah menyindir orang masuk. Padahal dengan kita menyambut tamu yang datang ke kampung kita, itu adalah perbuatan orang Ansar, dan bahkan hampir merata di mana-mana kampung. Kalau banyak orang masuknya, itu kampungnya maju. Itu secara psikologinya begitu. Nah, jadi muhajirin ini punya kelebihan-kelebihan sampai mereka miskin pun dihargai Allah. Sampai Nabi berjanji yang pertama sekali dikunjungi telaga beliau oleh orang-orang yang fakir miskin dari kalangan muhajirin dan berikutnya orang-orang miskin secara umum. Lalu kemudian berikutnya perjalanan orang-orang fakir miskin ini terus bertambah-tambah kegembiraan mereka, karena ternyata mereka lah yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal tadruna awwala man yadkhulul jannah min khalqillah?" Tahukah kalian siapa pertama sekali orang yang akan memasuki surga dari kalangan makhluk Allah? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ini diantara adabnya para sahabat, yaitu ketika ditanya Rasulullah, mereka tak berusaha mendahului Rasulullah, kecuali mereka betul-betul ditanya untuk mendapatkan jawaban. Maka mereka menjawab dengan adab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, awwalu man yadkhulul jannah min khalqillah, orang yang pertama sekali dimasukkan surga dari kalangan makhluk Allah adalah al-fuqara, ya, yaitu golongan orang-orang fakir. Dan yang lebih utama dari kalangan orang fakir adalah wal muhajirun alladzina tusaddu bihim as-sughur wa yattaqi bihim al-makarih wa yamuta ahaduhum hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada. Jadi Rasulullah mengatakan di antara orang-orang fakir yang pertama sekali masuk adalah golongan fakir dari muhajirin yang dulu di dunia mereka susah mendapatkan makanan, lalu mereka mengalami kesulitan hidup, dan mereka kadang-kadang meninggal dalam keadaan banyak sekali keinginan-keinginan di dunia yang tidak terlaksanakan. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi Rasulullah menggambarkan keadaan orang miskin dulu susah dapat makanan, kemudian ketika mereka hidup penuh dengan penderitaan, dan kemudian ketika mereka berangan-angan menginginkan sesuatu, mereka tak bisa memenuhinya sampai mereka meninggal dunia. Nah, jadi pupuslah sudah semua harapan di dunia, tapi Allah kemudian menghargai mereka dengan memberikan izin bahwa yang masuk surga lebih dahulu adalah orang-orang fakir dan miskin, dan terutama dari golongan muhajirin. Dan ini dikuatkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisfi yawm wa huwa 500 'am. Orang-orang miskin, orang-orang fakir masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya. Jadi lebih dahulu orang-orang miskin dibandingkan orang-orang kaya. Berapa lama jaraknya? Binisfi yaum, yaitu setengah hari.
Tentu bagi orang berpikir setengah hari adalah setengah hari di kalangan manusia. Ternyata setengah hari yang dimaksud adalah setengah hari di sisi Allah. Berapa setengah hari di sisi Allah? Wa huwa 500 am, yaitu 500 tahun. Jadi 500 tahun orang-orang miskin sudah berfoya-foya dalam surga, barulah orang kaya masuk surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan 40 tahun. Jadi ada 3 orang, jaa salah satu nafarin ila Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Jadi ini hadis dari Abu Abdurrahman. Ada 3 orang yang mendatangi Abdullah bin Amr bin As, wa ana indahu, dan aku sedang bersama Abdullah bin Amr bin As ini. Faqalu, 3 orang itu berkata, ya Aba Muhammad, inna wallahi ma naqdiru ala syai'in la nafaqatin wala dabbah wala mata'. Jadi mereka ini curhat atau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As bahawa kami ini, wahai Abu Muhammad, itu kunyahnya Abu Muhammad, mereka berkata bahawa sungguh demi Allah kami ini bukanlah orang-orang yang mampu. Kami bahkan tak mampu memberi nafkah. Kami tidak memiliki kenderaan, kami tidak memiliki kekayaan. Lalu kemudian Abdullah berkata, faqala lahum ma syi'tum in syi'tum raja'tum ilaina fa'atainakum ma yassarallahu lakum wa in syi'tum zakarna amrakum lisultan wa in syi'tum sabartum. Jadi kata Abdullah, kalau kalian menginginkan maka kalian boleh kembali dengan membawa apa yang kami beri semampu kami kepada kalian. Tapi kalau kalian pun ingin kami laporkan keadaan kalian kepada sultan, yaitu kepada raja atau kepada pemerintah, ya, maka itu pun bisa kami lakukan. Wa in syi'tum sabartum, dan kalau kalian menginginkan sabar di atas penderitaan ini, ya, maka sesungguhnya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi tawaran terakhir, kalau kalian sabar di atas kemiskinan ini, kefakiran ini, maka aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah? Inna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir dari golongan muhajirin, yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah ila al-jannah bi'arba'ina kharifan. Orang-orang dari golongan muhajirin yang miskin itu mendahului orang kaya, lebih dahulu masuk surga 40 tahun. Faqalu, setelah mendengarkan berita itu, orang-orang yang datang kepada Abdullah ini kemudian berkata, fa inna nasbiru la nas'alu syai'a. Kami, kalau begitu kami akan bersabar dan kami tidak akan meminta apapun setelah ini. Jadi ini jawaban menunjukkan iman mereka. Jadi mereka mengetahui sesuatu perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan bahawa mereka lebih dahulu masuk surga. Dengan imannya mereka mengatakan, kalau begitu kami tidak akan meminta atau berusaha untuk menjadi kaya dengan kelebihan yang diberikan sebagai fakir dan miskin yang baru mereka dengarkan. Mereka berkata, kami akan tetap bersabar di atas semua yang Allah berikan. Nah, jadi ini adalah janji-janji Nabi. Ini hadis tadi adalah hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini betul-betul menggembirakan bagi mereka yang bersabar di atas kemiskinan dan kefakiran. Sayangnya hari ini mungkin entah tak sampai ke telinga orang-orang fakir dan miskin, atau orang fakir dan miskin yang kadang-kadang karena kemiskinannya jarang mengikuti pengajian-pengajian, jarang menuju ke masjid-masjid, sehingga mereka tak mendengarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak yang kadang-kadang terjebak di dalam keadaan yang miskin, tetapi mereka terus mengejar dunia yang mereka tahu bahawa mereka tak mungkin mencapainya. Itulah fenomena yang hari ini kita dapatkan. Padahal kalau orang miskin sering ke masjid dan mereka kemudian mendapatkan satu dua, mendengarkan satu dua hadis, maka mereka akan bertambah-tambah kesabarannya terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat fenomena Bapak Ibu bahwa ini yang banyak ikut pengajian itu orang-orang yang mampu, ya mungkin karena Allah berikan kita kelebihan, kita bisa duduk tenang tanpa memikirkan apalagi yang bisa kita makan dan bagaimana cara kita mencari, sehingga Allah berikan nikmat kita ikut pengajian, kita tidak terfikirkan pulang nanti ada beras atau tidak, karena kita sudah tahu di dalam kulkas kita sekali buka itu berbagai macam makanan tersedia. Ketenangan hati ini membuat kita alhamdulillah bisa dekat dengan Allah. Tetapi cobaan paling berat kepada fakir miskin adalah ketika mereka tak bisa bersama Allah karena disibukkan memikirkan ini. Kalau kita duduk di masjid dari maghrib sampai isya, atau kita sering-sering ikut pengajian, bagaimana kita bisa mencari nafkah, bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan-kesempatan, ya, mungkin ada orang yang mau memberi segala macam, sehingga terjadilah hal-hal yang berulang-ulang. Yang miskin, yang fakir semakin jauh dari Allah, dan mereka seakan-akan adalah orang-orang yang seakan-akan tidak pernah mendapatkan kasih sayang Allah, padahal mereka lah orang-orang yang paling hebat dijanjikan Allah terhadap surganya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita bacakan tadi, maka kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahawa ada kalanya kita ini tidak bisa menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita, padahal ketika kita mengetahui hakikatnya Allah sedang membuat sebuah program atau settingan agar kita mendapatkan banyak kelebihan di akhirat. Tidak ada orang yang berusaha untuk tetap miskin. Yang miskin pun akan berangan-angan untuk menjadi kaya. Sedangkan tadi para sahabat yang mendatangi Abdullah bin Amr bin As ketika mengetahui Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang bersabar maka kelebihannya mereka akan masuk surga lebih dahulu, langsung mereka mengatakan kami akan bersabar, wala nas'alu syai'an, dan kami tidak akan meminta-minta apapun. Artinya kami tidak berusaha untuk menjadi kaya dengan meminta-minta. Dan permasalahan inilah yang membuat kita kadang-kadang tidak mau menerima kenyataan bahawa kita di dalam garis yang telah ditentukan Allah, bahawa kita ini adalah golongan orang-orang yang akan miskin. Karena miskin dan kaya itu memang bahagian daripada takdir Allah. Kalau Allah telah menuliskan takdirnya, kita berusaha sekuat apapun, maka kita tetap fakir, tetap miskin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
Di antara kita ada yang ditakdirkan menjadi orang kaya, diperluas rezekinya, begitu mudah dapat rezeki, mudah sekali. Jadi ini bahagian yang Allah takdirkan. Tapi di sisi lain Allah katakan wa yaqdir, di antara kita juga ada yang dipersempit rezekinya. Kita ini hidup di antara dua tahapan ini. Ketika Allah menakdirkan kita menjadi orang kaya, maka mudah bagi Allah untuk membuat semuanya begitu sempurna. Ketika Allah menakdirkan Nabi Sulaiman menjadi salah satu raja yang terkaya, maka bagi Allah mudah sekali menundukkan semua alam untuk tunduk kepada Sulaiman. Sampai bangsa jin pun ditundukkan oleh Sulaiman. Binatang pun semua tunduk dengan keinginan Nabi Sulaiman. Itu kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu. Makanya kita ini kadang-kadang heran, Pak. Kita ini kok begitu mudah dapat rezeki. Bahkan ada yang tidak mengenal dunia kemiskinan sama sekali. Kakeknya kaya, kemudian punya anak, yaitu ayah kita. Ayah kita pun kaya raya. Karena harta yang ditinggalkan kakek itu luar biasa, bahkan bisa meneruskan perusahaan-perusahaan besar yang ditinggalkan si kakek. Ayah kita kaya, lalu kita juga ternyata mewariskan urusan itu. Jadi terus bergenerasi adalah generasinya orang-orang kaya. Maka orang-orang mengatakan itu mereka itu ayahnya, kakek-kakeknya itu memang orang-orang kaya. Jadi tidak pernah merasakan kemiskinan. Cuma yang perlu kita fikirkan adalah kenapa begitu mudahnya kita kaya. Jadi orang kaya itu karena kekayaannya dia akan mencari istri dari kalangan orang-orang yang kaya. Kalau anak gadis dipelihara oleh orang kaya, maka tentu dia akan mendapatkan pendidikan yang baik, lalu sekolah di tempat yang mahal, yang favorit, maka jadilah dia gadis yang pintar, lalu dilamar oleh orang kaya, bertemulah laki-laki kaya dengan perempuan kaya, punya anaknya juga begitu, ya. Anaknya pintar, cantik, ganteng. Kenapa? Ya orang kaya tidak mau milih yang jelek-jelek. Jadi hidup tu begitu mudahnya. Lalu anaknya disekolahkan, ya, sekolah, kemudian sampai tinggi-tinggi, semua sanggup dibiayai. Ya, masuk ke kedokteran, kemudian bayarnya Masya Allah puluhan juta misalnya. Mudah bagi orang kaya. Orang miskin mimpi, Pak, mau jadi dokter, mimpinya diputuskan oleh azan subuh. Ya. Dengar saja berapa biayanya, itu langsung mundur. Itu belum lagi biaya untuk selama di dalam perkuliahan, belum lagi masalah koas, nanti ambil spesialis berapa sekalian itu kan semuanya adalah perjalanan yang ditentukan Allah. Begitu sudah jadi, sudah spesialis, begitu mudahnya mendapatkan kekayaan. Ya. Jadi pasien-pasien datang, wah, itu ada yang sakit gigi, ada yang sakit mata, sakit kepala. Jadi spesialis misal dokter gigi saja lah misal, ya, karena pendidikannya itu dapat semua dengan izin Allah tadi, itu kan kita periksa dokter gigi, diketuknya gigi sebelah kanan, sekali ketuk 100.000. Itu belum cabut, diketuk saja 100.000, buka mulut saja sudah 100.000. Coba dibuka mulutnya 100.000, diketuk gigi kita 100.000 lagi, sudah 200.000. Dicabut tambah 200.000, 3 jam per 2.000. Obat, nanti beli obat lagi, apalagi spesialis yang lebih daripada itu, Pak. Jadi bayangkan hidup itu berlanjut, punya anak kaya-kaya semuanya. Begitulah takdir Allah. Jadi jangan pikir bukan kita ini yang mencari, tak, Allah yang memberikan itu. Nah, sebagian yang lain kehidupannya dalam lingkaran kemiskinan. Kakek miskin, punya anak karena tidak sanggup disekolahkan, cuma tamat SD, nanti ada yang kadang-kadang kerjanya di sawah, lalu kemudian menikah juga nanti dengan sesama gadis yang sudah
terjemur di sawah, jadi artinya kulitnya sudah tak putih lagi. Mau melamar anak orang kaya juga tak berani, waktu dikasih tahu jumlah maharnya saja langsung pingsan di tempat. Akhirnya hidup laki-laki miskin menikah dengan perempuan miskin. Lalu kita mulai berpikir, kok bisa begini, kenapa tidak bisa berubah? Punya anak, berulang lagi karena sama-sama miskin, Pak. Berulang lagi, dan kita sudah berusaha agar anak kita dapat pendidikan yang lumayan hebat, ternyata akhirnya ujungnya tak mampu juga. Tamat SMA, kemudian dia berusaha untuk kerjanya cuma sebagai pegawai honorer, gaji 3 bulan sekali 300.000, yang isi rapor pegawai honorer, guru honorer, yang disalami sama anak-anak guru PNS. Pak, kerja siang malam, nanti yang disalami sama anak-anak, kemudian dikasih hadiah sama anak-anak. Itu ke guru honorer apa ke guru PNS-nya? Ke guru PNS-nya dikasih, Pak. Kado-kado guru PNS, yang ngisi-ngisi siang malam itu guru-guru honorer. Begitulah kira-kira modelnya. Jadi hidup itu tidak berubah-berubah, ya. Jangankan untuk jadi PNS, P3K pun tak mungkin. Jadi terus dengan gaji 1,5 juta, anak ada 5, ya. Berlanjut terus tuh, anak-anak kita juga begitu. Maka inilah semua takdir Allah, dan jangan mengira bahwa kita terhina dengan kemiskinan itu. Kalau kita mengetahui dalil-dalil yang telah kita kabarkan dari Allah dan Nabi di dalam 8 pertemuan yang telah kita lakukan, sungguh 8 keutamaan ini, Masya Allah, betul-betul menjadi sebuah berita gembira kepada fakir dan miskin, ya. Jadi kalau boleh kita berikan kalimat terakhir, berbahagialah menjadi fakir dan miskin, dan berhati-hatilah kita yang terlalu kaya kalau seandainya tidak diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kekayaan kita bawa mati. Artinya kita mati, kekayaannya tinggal, tapi berusahalah agar kekayaan kita ikut bersama ke dalam surga nantinya. Nah, ini yang bisa kita kabarkan selama sudah 8 pertemuan tentang fadilah dan keutamaan orang-orang menjadi fakir dan miskin. Baik, saya rasa karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke judul yang baru, insyaAllah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.